Salam para pencinta Manchester United, pencinta The Red Devils, Setan Merah, dan fans MU ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan Manchester United sehingga tidak mampu bangkit lagi di Premier League semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson sebagai pelatih kenamaan MU di era tahun 90-an, 80-an sampai di era 2013. Dan ini menarik karena apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Manchester United ini. Dan semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson ya, teman-teman fans MU ya, MU sepertinya kesulitan menemukan permainan terbaiknya ya, meskipun telah mendatangkan beberapa pemain terkenal, bahkan sempat Cristiano Ronaldo ditarik kembali dari Juventus ke MU namun tidak membuahkan hasil. MU tidak mampu keluar dari zona ya keterpurukannya atau zona kemundurannya ya semenjak ditinggal oleh pelatih Sir Alex Ferguson. Dan teman-teman supporter atau teman-teman fans MU perlu kita ketahui bersama bahwasanya mari kita mencoba meninjau atau melihat dari sudut pandang sejarah Manchester United ini. Kita tahu bersama bahwa Manchester United ini adalah salah satu klub Liga Premier Inggris ya, di mana Manchester United ini dari segi sejarah perjalanan klub ini sudah didirikan semenjak tahun 1878 ya. 1878 kemudian tim ini diambil alih oleh pelatih pertama mereka yang terkenal yaitu era Matt Busby ya, di mana pelatih ini menangani MU dari 1945 sampai 1969 dan namanya bukan Manchester United ya, namun di era Sir Alex Ferguson ya mengambil alih klub ini di tahun 1986 dan 2013. Ini tentunya menarik karena Manchester United ini hanya ditangani dua pelatih ya, Busby dan Sir Alex Ferguson. Artinya Manchester dari segi manajemen MU lebih memilih mengontrak sebuah pelatih dalam jangka panjang ya. Ya, artinya pelatih yang dikontrak itu jangka panjang. Kalau kita melihat klub-klub di era sekarang ya, paling lama mereka mengontrak sebuah pelatih itu 7 tahun, kemudian dipecat dan diganti yang lain. Bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun dan setelah itu berpisah dengan klub. Dan ini berbeda dengan Manchester United kalau kita melihat atau meninjau dan dari sisi sejarah ya, sejarah perjalanan klub ini. Kemudian kalau kita melihatnya ya, apa sebenarnya yang terjadi? Apa hubungannya antara MU lebih memilih mempertahankan pelatih daripada mengganti-ganti pelatih? Semenjak Sir Alex Ferguson yang kita tahu Sir Alex Ferguson ini sukses membawa Manchester United dengan 38 trofi ya semenjak melatih Manchester, di mana MU ini berhasil meraih 13 gelar Liga ya, dan 2 gelar Liga Champion dan segala macam gelar yang sudah diraih, dan bahkan pernah memenangkan double ya, Premier League, Piala FA dan Liga Champion. Namun semenjak Sir Alex Ferguson memutuskan keluar dari Manchester United di tahun 2013, mengundurkan diri, dan disinilah titik mula munculnya kemunduran Manchester United. Kita tahu bersama bahwasanya klub ini kemudian diambil alih oleh David Moyes. David Moyes ini menggantikan MU di tahun 2013, namun nyatanya mengalami keterpurukan karena mungkin penyebabnya karena sudah terbiasa dengan pola permainan dan satu pelatih, sehingga ini sulit ya semenjak diganti Sir Alex Ferguson ini, dan David Moyes tidak mampu mengangkat tim. Dan Ryan Giggs juga sempat juga dan tidak berhasil. Kemudian Louis van Gaal, yang kita tahu Louis van Gaal ini adalah salah satu pelatih kenamaan, juga tidak mampu mengangkat nama besar MU di kancah Premier League maupun Liga Champion Eropa. Kemudian
Ya, di era Jose Mourinho, sebenarnya di era Jose Mourinho ini ada kemajuan yang luar biasa ya. Perlu kita tahu Jose Mourinho ini adalah salah satu pelatih yang dikenal dengan The Special One. Namun sangat disesalkan ya. Sangat disesalkan manajemen MU memecat pelatih Mourinho. Pelatih Mourinho kita tahu setelah dia melatih MU saat itu bukan berada di Liga Champions ya. Mourinho mengambil MU dalam keadaan terpuruk dan dia berada di Europa League. Namun hebatnya Jose Mourinho berhasil membawa Manchester United kembali meraih gelar Eropa pertama kalinya ya, Europa League. Kemudian sukses membawa trofi Piala FA. Dan entah apa yang ada di pikiran para petinggi Manchester United kemudian memecat Mourinho. Seandainya, kalau sudut pandang saya selaku fans Manchester United, Jose Mourinho ini pas untuk menggantikan Ferguson, melanjutkan visi dari Ferguson ke depan. Namun ini tidak dibaca oleh para petinggi MU. Justru Mourinho ini, kalau kita lihat rekam jejaknya sangat bagus. Dia berhasil menghadirkan Piala Europa League dan Piala FA. Itu artinya kemungkinan jika Jose Mourinho ini dipertahankan, mungkin MU saat ini sudah mampu kembali juara Premier League. Kemudian setelah Mourinho dipecat, datanglah Ole Gunnar Solskjaer ya, mantan legenda sepak bola MU juga, dan ini tidak berhasil juga, tidak mampu mengangkat tim ini ke posisi sebenarnya ya. Kemudian datang lagi pelatih kenamaan Belanda Erik ten Hag. Erik ten Hag ini juga tidak mampu berbuat banyak. Dan sekarang ini setelah di era Ten Hag ini ya, MU mencoba menghadirkan Ronaldo dan itu juga tidak mampu ya, tidak mampu membawa tim ini ke tempat yang sebenarnya. Dan inilah yang terjadi sekarang. Amorim juga sampai sekarang ini tidak mampu, dan MU sekarang ini berada di posisi 11. Dan kalau menurut saya sebagai fans MU, mungkin teman-teman punya sudut pandang lain. Kalau saya, ini karena tradisi manajemen MU tidak biasa berganti pelatih ya, biasa memberi kesempatan kepada pelatih dalam jangka waktu yang lama. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwasanya Sir Alex Ferguson diberi kesempatan yang begitu lama ya, dari tahun 90-an sampai tahun dengan 2013. Itu cukup luar biasa untuk membangun sebuah tim itu, menyatukan para pemain yang berbeda karakternya. Itu sangat waktu yang cukup luar biasa, dan itu kesempatan yang luar biasa. Dan sekarang setelah Ferguson tidak ada, ini sepertinya manajemen MU kehilangan ya tradisi apa yang pernah dilakukan dahulu ketika MU di masa jayanya ya. Kalau menurut saya ini adalah salah satu alasan kenapa MU saat ini belum bisa bangkit dari kemundurannya, atau ini masa-masa yang sulit bagi Manchester United ya. Alasan utamanya adalah karena faktor tradisi lama yang tidak kembali dimunculkan di Manchester United, yaitu memberi kesempatan kepada salah satu pelatih untuk melatih Manchester United dalam jangka waktu panjang. Dan ini tidak terjadi. Ini terbukti setelah Ferguson keluar ya. Ini kan kalau kita lihat David Moyes hanya 1-2 tahun dipecat, kemudian muncul lagi Ryan Giggs, tidak lama dipecat juga. Louis van Gaal juga tidak lama dipecat. Kemudian muncul lagi Jose Mourinho. Ini pelatih-pelatih yang luar biasa semua ya, pelatih-pelatih yang pernah membawa gelar-gelar besar, Liga Champions dan segala macam. Kemudian datang lagi Ole Gunnar Solskjaer, sama saja Erik ten Hag, dan yang terakhir Amorim ya, tidak mampu juga mengangkat. Dan menurut saya ini adalah faktor tradisi yang tidak dijalankan oleh manajemen, yaitu memberi kesempatan kepada pelatih dalam jangka waktu yang lama untuk membangun tim Manchester United. Dan ini tidak dilakukan. Karena kenapa? Kalau kita mau mengambil alasan bahwasanya ini adalah faktor pemain, faktor pelatih, ini tidak mungkin. Pelatih yang hadir ini adalah pelatih-pelatih yang pernah membawa Premier League seperti Jose Mourinho ya. Dan
pernah membawa Liga Champion, baik itu Inter Milan maupun ya, ini tentunya bukanlah persoalan pelatih. Kalau kita melihat apakah ini persoalan pemain, tidak juga, karena pemain-pemain yang dihadirkan MU di era-era setelah Ferguson ini adalah pemain-pemain berkualitas. Ya, ada banyak pemain yang dihadirkan, pemain striker andalan dihadirkan, Van Persie, ada segala macam striker ya. Contohnya Ronaldo juga pernah dihadirkan di era Ole Gunnar Solskjaer dan di era Van Hal ya, Erik ten Hag itu, tapi tidak membuahkan hasil juga. Seperti Varane ya, Varane yang kita tahu adalah legenda Real Madrid yang pernah double Liga Champion 3 kali berturut-turut meraih Liga Champion. Casemiro dihadirkan ke MU juga tidak mampu berbuat banyak, dan itu artinya bahwasanya ini adalah persoalan tradisi yang tidak berjalan di era setelah Ferguson keluar dari MU. Ini yang menjadi alasan utama kenapa MU saat ini tidak mampu keluar dari masa sulitnya. Ya, para fans MU, para pencinta sepak bola Manchester United, salam. Mungkin teman-teman fans punya sudut pandang lain, silahkan dikomentari di kolom komentar.